untuk berbicara. Bisa sebut satu persatu yang sempat hadir di tenda ini. Saya punya nama itu dua kata saja ya, Zakarias Paul. Asli Adonara Barat. Ayah saya kalau yang seusia di bawah saya mungkin kurang kenal, tapi yang di atas saya pasti kenal. Namanya Menteri Sabo. Kalau orang biasa kenal dengan nama Menteri Sabo. Nama lengkapnya Gabriel Sabon Paul. Tapi dulu bertugas lama di rumah sakit umum bantu Om Dr. Fernandes waktu itu. Dan itu semua orang tahu kalau di sana itu ada Menteri Sabo, ada Menteri Wens, yang itu kelompok-kelompok orang tua waktu itu. Kami 12 bersaudara. Jadi saya ini 12 bersaudara. Laki-laki kami 8 orang, perempuan 4 orang. Jadi sudah bisa bayangkan kalau 12 orang dilahirkan oleh Bapak Menteri Sabo ini punya keturunan dan punya jaringan ada di mana-mana. Kami ke Solo, di sana ada yang mengaku bilang itu keluarga. Kami ke Witihama, di sana bilang itu nana kami. Itu artinya om. Kami ke orang sudah panggil Pak Sakas. Oh, padahal ada di sini. Semua jaringan ada kita. Polina Dasanto, anak dari Bapak Yosef Tabi Dasanto. Jadi saya pun kenyadu satu ada di sini namanya Gusti Dasanto. Ya, ada Pak. Ada di sini. Tadi saya masuk dipanggil saya kakak, tapi saya sini. Jadi putri pertama dari Bapak Yosef Tabi Dasanto, jadi adiknya Romo Festo. Kami dikaruniai 4 anak. Puji Tuhan, yang pertama seorang dokter dan sekarang bertugas sebagai kepala rumah sakit umum Lowoleba. Jadi begitu saya pensiun tahun kedua, putra saya dipercayakan Bupati. Minta saya untuk SMS WA Bupati untuk menolak jabatan itu karena merasa diri masih terlalu muda, ingin hanya melayani orang sakit, tetapi perintah harus dilaksanakan sehingga beliau sampai dan saat ini masih bertugas dengan baik. Ada yang bilang, kenapa kau takut? Di rumah itu ada guru besar, pengalaman luar biasa di birokrat, kenapa takut jadi pemimpin? Akhirnya dia menjalani itu dengan baik di bawah pengawasan saya sebagai orang tua. Dalam jabatan saya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Naker Trans, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lembata, Kepala Dinas Catatan Sipil, dan yang terakhir paling lama itu adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Di situ jabatan itu saya menemukan atau bertemu Pak Lukman di Jakarta. Setiap tahun kami rapat kerja nasional itu kami selalu bertemu. Tahu bahwa Pak Lukman adalah putra Flores Timur, dan Pak Lukman juga tahu bahwa kami itu orang Flores Timur. Saya dengan Pak Bernard Kedap sebagai Kepala Dinas di Flores Timur. Tapi sekalipun tidak akrab, tapi kami baku kenal di sana. Jadi saya beberapa kali bertemu Pak Lukman dalam diskusi untuk meminta saya mendampingi beliau. Pertama saya ragu-ragu juga. Ini mau buat apa lagi ini? So pensiun rasanya mau jalan pesia aja, buat apa lagi ini? Harus pakai pakaian dinas lagi. Padahal begitu pensiun hari ini, besok pakaian dinas kita bagi semua. Bagi semua teman-teman pegawai, dan yang merasa mau pakai saya punya pakaian bekas silakan ambil. Tapi saya mau berhenti sudah. Hari ini saya harus pakai lagi pakaian dinas dengan segala aturan protokoler lagi. Kemudian alasan berikut itu saya bilang, Pak Lukman, kami pensiun di Nusa Tenggara Timur ini, sekalipun pejabat eselon 2, kami tidak punya uang. Karena kami tidak punya usaha seperti Pak Lukman. Kalau kami menyimpan uang sampai miliar tanpa ada usaha, itu kesimpulannya yang satu, bahwa kami pasti sudah makan. Soto makawang, itu soto makawang. Itu artinya bahwa yang ada pada saya sekarang hanya bisa untuk makan, tidak bisa untuk politik. Jawaban beliau bahwa no, kita itu persoalan itu tidak jadi masalah untuk saya.
pertimbangan mungkin pertemuan keempat kali ya, Pak Lukman dengan rombongan ke Leulebat. Akhirnya anak saya dokter bilang, Bapak so kasih tahu Om Lukman bahwa Bapak tidak punya apa-apa, tetapi tetap saja niat baik Pak Lukman untuk minta Bapak mendampingi. Terus kalau Bapak tetap tidak mau, apa kata orang? Seolah-olah Bapak ini sekian lama tahun, 20 tahun bertugas di Kabupaten TTU, 14 tahun di Kabupaten Lembata, terus mau gelekat lewat tanah sendiri tidak mau. Nah itu saya sudah berada di sudut yang sepertinya saya sudah tidak bisa lagi, harus menyatakan iya. Menerima peminangan menjadi bakal calon wakil bupati ini tentunya dengan segala pertimbangan yang matang. Apa saya mampu tidak? Tapi saya juga berpikir bahwa saya ini pernah menduduki jabatan eselon 2 4 dinas. Masa saya tidak bisa jadi bupati? Apalagi hanya jadi wakil bupati, masa saya tidak bisa? Orang tidak punya pengalaman di pemerintahan saja dia bisa jadi bupati kok. Masa kita tidak bisa, Pak Lukman tidak bisa jadi bupati dan saya pertimbangan berikut memutuskan untuk mendampingi Pak Lukman karena Pak Lukman ini seseorang yang sudah sangat mapan dalam pengalaman, mapan dalam ekonomi, mapan dalam pengalaman itu baik di bidang pemerintah, politik maupun dunia usaha. Ada 3 pengalaman seperti yang beliau sampaikan tadi. Dan mapan yang paling juga penting itu adalah mapan ekonomi. Politik do ini jangan coba-coba, jangan coba. Jadi dalam berpolitik atau dalam pilkada ini ibaratnya orang lomba maraton. Pusat kota ini sampai di Oka. Kalau orang pun kemampuan hanya cuma sampai Balun itu berhenti di Balun. Jangan paksa sampai di Oka, nanti lidah melintang. Betul tak Bang? Kalau terada lidah melintang berarti harus temakan orang tadi. Tapi saya percaya itu di belahan Indonesia yang lain, di Flores Timur tidak ada itu.